Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap kuat senantiasa ya teman-teman. Setelah beberapa minggu, mungkin ini udah mau 2 minggu baru saya bikin video lagi. Karena memang kemarin itu saya sempat sakit teman-teman semua, jadi nggak sempat membahas tentang kehidupan yang fana ini ya teman-teman semua. Jadi kemarin tuh hari Minggu, saya dan Mbak Lingling bertemu Mbak Ati, korban kekerasan dari anak majikan. Begitu ya teman-teman semua. Jadi saya ingin membahas untuk korban kekerasan anak majikan hari ini ya teman-teman semua. Dan ternyata setelah kita memantau kasus ini sudah sampai di mana, Mbak Ati baru 2 kali dipanggil polisi. Pertama kali saat pertama diinterogasi saat kejadian, dan kedua kali udah dipanggil juga ini, diinterogasi lagi udah 2 kali. Dan kasus ini ditangani oleh KJRI juga, dipantau oleh KJRI Hong Kong begitu teman-teman semua. Di sini saya hanya ingin menseringkan, ternyata teman-teman semua belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di Hong Kong, kasus-kasus kekerasan dari majikan ke PMI itu ternyata memakan waktu yang cukup lama begitu teman-teman semua ya. Tidak seperti ada kejadian hari ini, besok lusanya ditangani 1-2 bulan langsung selesai. Tidak begitu ya teman-teman semua. Jadi ini mungkin memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 atau 2 tahun gitu ya teman-teman semua. Dan Mbak Ati sekarang lagi di tempat agensi. Begitu, Mbak Ati sekarang lagi di tempat agensi yang bertanggung jawab atas kehidupan Mbak Ati selama ada di Hong Kong. Banyak yang bilang, oh harus pulang. Gak bisa pulang. Kalau pulang nanti kasusnya ditutup. Terus kalau dia polisi panggil untuk memberikan keterangan lagi, dan mungkin 3 kali, selesai 3 kali dipanggil akan mediasi antara Mbak Ati dan pihak majikan. Begitu ya teman-teman semua. Tapi di sini saya ingin membahas bahwa ada teman-teman ngomong gini, gimana untuk labor gitu ya, udah dibawa ke labor belum kasusnya atau gimana gitu ya. Jadi begini teman-teman, Mbak Ati itu yang menganiaya bukan majikan tetapi anak majikan, dan yang menandatangani kontrak dari Mbak Ati itu majikan bukan anak majikan. Jadi ketika ada kasus seperti ini kan udah kerana kriminal, kekerasan gitu ya, ya langsunglah polisi yang menangani begitu. Kecuali kan seperti gini, majikan yang menganiaya itu langsung lapor ke labor, atau ke lapor ke labor untuk kelanjutannya seperti apa gitu. Tapi ini kan kasusnya bukan majikan tapi anak majikan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa karena ini anak majikan, ini juga akan berdampak kepada majikan juga gitu. Dan kami lagi mengupayakan untuk selalu berkonsultasi dengan KJRI Hong Kong, Ibu Yuliana, dan Ibu Yuliana bagian kepolisian KJRI Hong Kong, juga teman-teman yang ada di KJRI kayak Pak Afrian begitu ya, mereka yang konsul KJRI Hong Kong ya. Kami tetap memantau begitu, saya sama Mbak Lingling gitu ya. Kalau kalian tahu, mungkin ada follower saya di sini yang tahu tentang Mbak Lingling di TikTok. Dia cukup ya terkenal juga untuk menseringkan sering-sering tentang peraturan gitu. Kami berdua gitu ya, kemarin kita bertemu itu dia sangat happy, dan Mbak Ati itu udah ngomong bahwa selama dia di majikan ini, dia tuh cuma libur 1 bulan 1 kali, dan baru 4 bulan baru 4 kali libur selama di Hong Kong ini. Dan saya kemarin sempat ajak dia jalan-jalan begitu ya, karena udah baik, udah sehat gitu, udah nggak ada memar-memar. Dari awal yang kita tangani itu dia kirim videonya luar biasa, memar di sini tapi masih ada bekas-bekasnya gitu teman-teman semua ya.
Hari ini cukup panas dan di bawah itu adalah kipas angin, makanya rambut saya berterbangan. Gak usah ini dengan rambut ini ya teman-teman semua. Jadi seperti itu teman-teman, saya ingin sharing juga di sini betapa luar biasa ya perjuangan pekerja migran Indonesia yang tidak pernah berpikir bahwa akan seperti itu ya kehidupan ini gitu. Tiba-tiba yang tadinya bagus kerja, dipukulin anak majikan, majikannya ya lumayan baik, dipukulin anak majikan. Jadi terkadang kehidupan ini kita nggak tahu gitu ya teman-teman semua. Tapi ya itulah kehidupan, kita nggak tahu akan seperti apa, tapi teruslah berharap bahwa kita tuh terus dilindungi oleh Tuhan gitu ya. Seperti kemarin tuh Mbak Atik sempat curhat karena pertama kali kita face to face, biasa kan cuman melalui WA gitu, itu kita bercucuran air mata dan saling memeluk, menguatkan untuk tetap semangat gitu ya. Karena dia nggak akan pulang, dia tetap di Hong Kong selama masih belum selesai kasus ini. Dan ini agensi bertanggung jawab juga atas kehidupan, dan bersyukur puji Tuhan agensi bertanggung jawab. Dia tuh diberikan uang makan setiap hari berapa puluh dolar ya, sekitar kalau siang 30, kalau nggak salah 80 dolar. Terus setiap minggu itu dikasih 300 dolar, katanya terserah kamu mau beli apa, kebutuhan kamu. Dan di sini saya bisa melihat bahwa tanggung jawab dari agensinya itu luar biasa dengan memberikan Mbak Ati uang makan setiap hari dan uang per minggunya. Artinya di sini saya harus memberikan apresiasi juga kepada agensi, karena banyak katanya agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab, tapi di sini kita bisa melihat ada agensi yang bertanggung jawab. Karena gimana, kita udah membackup gitu, detik-detik ya, bukan detik, maksudnya setiap hari itu kita nanyain Mbak Ati gimana, dan kita punya grup, kita bertiga tuh punya grup untuk mengobrolin kasus ini gitu, sampai di mana agensi ngomong apa, dari KJRI ngomong apa. Jadi kalau kayak dia mendapatkan SMS kayak bertanya ke agensi, saya ini kasusnya sampai di mana, nanti bagaimana, nanti KJRI ngomong bahwa ini seperti ini. Mungkin ya melihat dari kasus-kasus yang dulu hampir 2 tahun kasusnya yang Mbak Irwina dan yang lain-lain itu yang ditindas-tindas oleh majikan yang pernah disiksa, dan kasusnya bisa sampai hampir 2 tahun gitu ya. Jadi kemarin sempat dilema, maksudnya aduh 2 tahun lama banget gitu ya, kasihan juga Mbak Ati, dia punya anak gitu. Untung suaminya di Taiwan ya masih bertanggung jawab gitu ya untuk anaknya begitu di kampung. Dan alhamdulillah kesedihan Mbak Erwin lagi, Mbak Ati bisalah dirilis karena ada saya sama Lingling kemarin kita ngobrol di rumah restoran, kita makan, kita happy, kita ketawa gitu ya. Dia ceritain kasusnya seperti apa, kita nangis, dijedotin kepalanya gitu ya, terus pokoknya masih ada bekas-bekasnya itu. Ternyata dia dipukulin di samping mobil yang dia cuci. Dan memang secara manusia kalau kena ke saya itu mental banget gitu, kena kepada mental. Mungkin udah sembuh semuanya ya, tapi mental terus ada gitu ya teman-teman semua. So buat kalian semua, jangan tunggu nanti udah babak belur sebelur-belurnya gitu, berbulan-bulan baru dilaporin. Kalau kalian mengalami kasus kekerasan hari itu juga langsung lapor polisi, langsung telepon 999, telepon polisi biar langsung ditangani hari itu ya. Seperti kita belajar dari kasus-kasus dulu itu berbulan-bulan karena takut speak up. So jangan takut, karena sekarang udah banyak pegiat kemanusiaan gitu ya. Kalau kalian dapat kasus yang tidak mengenakan, bahkan yang mungkin kalian juga jangankan kasus nggak dikasih makan di rumah majikan kayak pelit memberikan uang makan, itu harus di speak up semuanya gitu. Nggak usah takut. Ini era dimana kita tuh harus memberikan suara kita. Jadi nggak ada bilang ya tunggu kita, kayak di video sebelumnya yang saya bilang, tunggu nanti kita udah banyak uang baru kita bersuara. No gitu. Jadi kalau kita suka bersuara, silakan bersuara, silakan mengkritik apapun juga itu silakan, nggak apa-apa gitu. Jadi ada yang ngomong gini ya, kita kalau sama majikan tunduk-tunduk aja, iya aja. Nggak juga, jangan gitu juga gitu.
Kalau merasa ini udah nggak benar nih, saya nih udah nahan lapar loh, majikan hanya kasih saya seperti ini, speak up dong, benar nggak sih? Bos, masa saya cuma dikasih begini terus makan malam gimana? Oke, speak up. Kenapa saya bicara ini? Karena saya sering speak up kepada majikan saya gitu. Makanya ada yang bilang, oh gaji. Benar teman-teman semua. Jadi saya kan udah beberapa kali bikin video kayak saya. Pertama kali saya sama majikan ini makan sedikit-sedikit, saya bilang nggak cukup kalau saya makan. Terus dia sering komplain, ini cepat habis loh, sama saya juga kan makan gitu ya. Akhirnya the next kontrak saya bilang, kalau kamu masih mau saya ya silakan, tapi saya minta uang makan. Dan alhamdulillah puji Tuhan ya, saya dapat uang makan dong, $1.200. Ini udah mau 2 kontrak gitu. Dan gaji saya 5.000, uang makan 1.200. Udah saya bilang dari beberapa video-video sebelumnya, silakan speak up, nggak apa-apa, nggak mati juga kita kalau mereka nggak setuju, benar nggak sih? Jadi saya kembali lagi kepada pembahasan tentang Mbak Ati yang dipukuli oleh anak majikan, dianiaya oleh anak majikan. Sementara bergulir kasusnya sekarang, dan kami tetap baru mau 3 minggu kasusnya, udah 2 kali pemeriksaan. Maksudnya yang pertama kali ya waktu dipukulin malam itu, dan udah dipanggil polisi, dan KJRI juga udah tangani, dan KJRI senantiasa memantau aktivitas dan agensi juga gitu. Dan sampai BPJS Ketenagakerjaannya juga nanti itu akan, karena kan di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dicairkan gitu kasus kekerasan, pemerkosaan dan lain-lain gitu ya. Kita akan bantu juga untuk menguruskan nanti gitu, dan kita sudah berkoordinasi sama Ibu Rika bagian Ketenagakerjaan, dan nanti kalau seandainya kasus ini selesai, BPJS Ketenagakerjaannya juga akan diurusi. Tapi kalau mau dilihat dari ini, mungkin nggak tunggu kasusnya selesai dulu, kita gimana caranya nih BPJS Ketenagakerjaan yang BPJS tentang apa namanya penyiksaan gitu ya, kan ada itu bisa diklaim gitu teman-teman semua ya. So buat kalian tetap semangat, tetap jaga diri. Kalau memang kalian melihat gerak-gerik majikan tidak benar atau anak majikan apa, langsung dilaporkan, jangan tunggu nanti udah babak belur begitu ya teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, karena walaupun kita punya banyak uang, tapi kalau kita sakit percuma ya teman-teman semua. Saling menguatkan, saling memotivasi biar kita sama-sama bisa sukses ya teman-teman semua. God bless, bye bye.